Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu dalam renungan di hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023. Kiranya damai sejahtera Kristus tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan tetap memberkati kami, sehingga hari ini juga kami boleh hidup dan menikmati semua pelayanan yang boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudaraku, dalam nama Tuhan, sebagian besar orang beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal duniawi. Misalnya kita punya uang, mobil, rumah megah, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Benarkah? Pemazmur menyatakan bahwa kunci untuk meraih kebahagiaan hidup adalah tinggal dan hidup dalam terang firman-Nya dan mencari Dia dengan segenap hati. Mengapa banyak orang tidak menemukan Tuhan atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan sekalipun dia merasa sudah berdoa? Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangnya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Hal mendasar yang harus diperhatikan saat kita mencari Tuhan adalah sikap hati, yakni mencari Tuhan dengan segenap hati. Sejak kita percaya Roh Kudus memberikan benih ketulusan di dalam hati, maka kita perlu menjaga hati agar tetap tulus murni dan terus melatih diri dalam melakukan setiap tindakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, kita sedang menggetarkan hati Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lihatlah betapa pentingnya ketulusan hati di mata Tuhan. Hati yang tulus bisa dapatkan melalui pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan lewat firman-Nya, dan juga lewat doa serta pujian secara pribadi dengan nyata kepada Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, ketulusan hati bukanlah sekedar kerelaan dalam melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendak Tuhan, dia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan yang daripada Allah itu sendiri. Jika saat ini Allah memberikan kesempatan untuk menilai ketulusan hati, apakah yang akan Tuhan temukan dari kedalaman hati kita? Nelson Mandela mengatakan, hal pertama yang penting adalah jujurlah terhadap diri sendiri. Kita tidak akan memiliki impact di tengah masyarakat jika kita tidak berubah. Seorang pembawa damai adalah semua orang yang jujur, tulus, tetapi juga rendah hati. Pendeta Billy Graham berkata, tidak ada yang salah dengan seorang pria yang memiliki kekayaan. Kesalahan datang saat kekayaan memiliki seorang pria. Ketika kekayaan hilang, tentu ada yang hilang. Saat kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Saat karakter hilang, semuanya jadi terhilang. Jadi orang yang mengasihi dengan tulus akan tetap dapat mengasihi, walaupun orang yang dikasihi itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan mengecewakan dirinya. Maka marilah belajar dari Tuhan Yesus yang dapat mengasihi kita dengan tulus meski kita sendiri sering jatuh dalam dosa. Sebab hanya oleh kasih-Nya maka kita masih dipercaya, bahkan diberkati dalam hidup kita. Maka tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jalankanlah kebaikan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, aku diberkati.
Juah-juah, salam sejahtera, dan tetap semangat.